to this video. Jadi kali ini kita akan membahas tentang materi yang berkaitan tentang audit internal. Di mana materi ini berjudulkan tentang Good Corporate Governance. Nah, Good Corporate Governance ini akan membahas tentang tata kelola perusahaan, bagaimana perusahaan itu bisa sustainable atau bisa berkelanjutan. Tata kelola melindungi seperangkat hubungan antara manajemen perusahaan, dekong atau direksi, para pemegang saham dan pemangku kepentingan. Tata kelola sendiri itu merupakan struktur pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan bagaimana cara pencapaian tujuan tersebut. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai definisi dari tata kelola, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur governance. Struktur governance di sini ialah memberikan arahan mengenai tugas sehari-hari dengan mengelola resiko yang terjadi di dalam suatu model bisnis. Struktur tata kelola sendiri harus mengikuti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ia berdomisili. Terdapat gambar unsur-unsur struktur tata kelola. Di sini ada 3 lapis unsur-unsur struktur tata kelola. Lapis pertama yaitu governance atau tata kelola itu sendiri. Dapat kita lihat bahwa di sini tata kelola melingkari semua aktivitas perusahaan, baik risk manajemennya maupun internal controlnya. Dan lapis kedua yaitu risk management. Risk management di sini dimaksudkan untuk mengidentifikasi atau mengelola resiko yang ada yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, dan lapis yang ketiga yaitu sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal ini mewakili bagian struktur dari aktivitas manajemen resiko yang luas, di mana respons resiko yang mencakup kontrol dirancang untuk menjalankan strategi manajemen resiko. Dan yang terakhir, panah-panah ini menunjukkan arus informasi. Contohnya, direksi memberikan arahan kepada manajemen senior dan manajemen senior kemudian memberikan arahan kepada manajemen di bawahnya untuk pengendalian yang spesifik untuk ditangani. Nah, selanjutnya yaitu pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan, tujuan, dan kebijakan organisasi. Tidak semua pemangku kepentingan mempunyai kedudukan yang sejajar. Berikut beberapa jenis pemangku kepentingan. Yang pertama, karyawan. Yang kedua, pelanggan. Yang ketiga, pemasok barang dan jasa. Yang keempat, pemegang saham. Yang kelima, regulator. Dan yang keenam, lembaga keuangan atau kreditor. Di sini, para karyawan merupakan pekerja pada perusahaan. Dan karena mereka terlibat langsung dalam kegiatan usaha, mereka mempunyai kepentingan langsung dalam keberlangsungan hidup dan suksesnya perusahaan. Selanjutnya, manajemen senior. Manajemen senior ini merupakan tim pada manajemen tingkat tinggi yang memiliki tanggung jawab harian mengelola organisasi. Manajemen senior dapat melaksanakan tugas tanggung jawab tata kelolanya dengan cara yang pertama meningkatkan suatu komite risiko, yang kedua menegaskan syarat-syarat pelaporan, dan yang ketiga melakukan penilaian kembali terhadap apa yang diharapkan dari pengelolaan ini secara berkala, lazimnya 1 tahun sekali. Bagian pemilik risiko. Kita bisa lihat pemilik risiko itu adalah orang atau sekelompok yang bertanggung jawab atas risiko yang ada pada suatu perusahaan, di mana risiko-risiko ini dapat dimonitor oleh pemilik risiko tersebut, dan mereka berhak mengambil tindakan yang tepat apabila risiko-risiko itu terjadi. Antara itu semua, ada yang disebut sebagai Institute of International Auditor, di mana ini memiliki peran untuk mencatat seluruh tanggung jawab yang dilakukan oleh pemilik risiko tersebut. Yang pertama adalah menilai apakah kegiatan-kegiatan IRM telah dirancang dengan baik. IRM yang dimaksud adalah sebagai Enterprise Risk Management, di mana ini adalah proses mengidentifikasi sekaligus menangani secara metodis peristiwa potensial yang mewakili risiko untuk bisa mencapai tujuan yang strategis. Kemudian yang kedua adalah menilai kemampuan organisasi secara berkelanjutan, pastinya seperti
seperti itu. Dan yang ketiga adalah menentukan apakah IRM atau yang disebut dengan Enterprise Risk Management yang sekarang berjalan lancar dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian melaksanakan kegiatan pemantauan sehari-hari, dan yang terakhir adalah memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan oleh manajemen senior dan Dekom sudah akurat. Artinya mereka ini memiliki tanggung jawab bagaimana informasi-informasi itu sebelum disampaikan ke manajemen dan Dekom itu sudah akurat dan Baiklah, selanjutnya kita akan membahas nih mengenai bagian dari struktur tata kelola perusahaan. Ada apa aja sih dalam struktur tata kelola perusahaan? Yaitu ada direksi, ada dewan komisaris, ada sekretaris perusahaan, dan juga ada rapat umum pemegang saham. Nah, apa sih siapa sih mereka dan apa perannya dalam tata kelola perusahaan? Nah, itulah yang akan kita bahas di video kali ini. Pertama, dewan komisaris. Nah, menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2000 tentang perseroan terbatas dikatakan bahwa dewan komisaris adalah bagian dari perseroan yang bertugas untuk mengawasi secara umum dan atau secara khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Jadi, dewan komisaris adalah bagian dari perseroan yang tugasnya itu mengawasi serta memberikan nasihat kepada direksi. Nah, menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dikatakan bahwa direksi adalah bagian dari perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan demi kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Jadi, direksi adalah bagian dari perseroan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan. Sekretaris perusahaan. Sekretaris perusahaan adalah bagian dari perseroan yang mendukung fungsi direksi. Nah, fungsi utama dari sekretaris perusahaan ini ialah terkait komunikasi. Sekretaris perusahaan inilah menjadi penghubung antara pihak internal juga pihak eksternal perusahaan. Kemudian penghubung untuk hubungan antara para investor serta membantu komunikasi antara kesekretariatan pimpinan perseroan. Sekretaris perusahaan ini diangkat dan dibubarkan dengan keputusan para direksi. Nah, yang terakhir, rapat umum pemegang saham. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dikatakan bahwa rapat umum pemegang saham adalah bagian dari perseroan yang memiliki wewenang yang tidak dimiliki oleh dewan komisaris dan juga direksi, namun terbatas